Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandung. Saya Rani Anggreni dari TK Rumah Bermain Padi. Saya Sinta Medina Puri dari SDN 090 Cibiru, Kota Bandung. Saya Mia Melina dari SMPN 59 Bandung. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Bu Sinta apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Reni. Alhamdulillah ya, hari ini luar biasa kita ketemu lagi nih. Baik Bu Reni, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau helper yang akan melihat proses coaching Ibu Reni nanti dengan coaching ya. Namun sebelum itu kita ada yang ingin saya sampaikan terkait penilaian dalam observasi nanti ya. Baik Bu Reni, nanti di rubrik penilaiannya saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi mindfulness, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Reni ya, dengan teknik rasa. Saya juga mengharapkan nanti dalam proses coaching ini Bu Reni menggunakan alur tirta. Mungkin sudah tahu ya, ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah untuk itu Bu Reni saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu Reni kembangkan dalam proses percakapan nanti apa nih Bu Reni? Baik Bu Sinta, yang saya ingin kembangkan ada dua ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Iya, ada dua kompetensi ya, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Ya. Nah dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Reni kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, jadi nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi dengan harapan nanti coaching saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya, dan juga coachingnya juga merasa lebih nyaman gitu untuk menceritakan masalahnya pada Jadi saya. mendengarkannya secara aktif. Untuk selanjutnya perihal indikator ketercapaian atau tolak ukur yang bagaimana yang ingin dicapai dalam percakapan nanti Bu Reni? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur tirta Bu ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Iya, alur tirta ya. Baik, semoga indikator yang sudah tadi Bu Reni sampaikan terkait proses dari tirta, ide-ide, dan solusi dari coaching bisa tergali ya dengan maksimal dalam proses nanti coaching ya. Nah, hanya itu yang ingin saya sampaikan Bu Reni. Selebihnya setelah ini silakan Ibu Reni memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, amin. Terima kasih Bu Sinta. Ya, sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar hari ini Bu Mia? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Mia sudah meluangkan waktu nih hari ini. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Bu Mia? Ini Bu Reni, saya tuh ada permasalahan ya dalam pembelajaran. Saya ini kan baru mulai mengajar nih, Terus belum juga apa-apa, anak-anak tuh sudah punya persepsi yang tidak
ya yang kurang apa ya, yang kurang antusias dengan pelajaran yang saya ampu gitu ya, dengan mata pelajaran IPA. Jadi mereka tuh menganggap IPA tuh pelajaran yang tidak menyenangkan, pelajaran yang sulit gitu. Padahal saya mengajar juga belum gitu ya. Ini apakah dari pengalaman mereka sebelumnya atau seperti apa gitu, saya kurang paham gitu. Jadi saya ingin merubah persepsi itu. Jadi masalah yang Bumi hadapi sekarang itu adalah ketertarikan anak terhadap mata pelajaran IPA gitu ya. Jadi Bumi juga ingin mengubah persepsi negatif mengenai pembelajaran IPA gitu ya Bumi ya. Iya betul. Iya. Nah jadi nih Bumi ya, dari hasil pembicaraan kita nanti nih Bumi ya, apa ini yang akan yang Bumi harapkan nanti? Saya berharap gitu ya, dengan solusi yang nanti saya peroleh gitu, saya berharap anak-anak itu bisa lebih bersemangat dalam belajar IPA, lebih antusias dalam menemukan konsep-konsepnya, dan hasilnya bisa meningkatkan pembelajaran ya, dan tidak hanya pembelajaran saja yang meningkat, tapi ada hal lain juga yang mereka peroleh seperti pembentukan karakter yang lebih baik, dan mereka juga bisa memberikan kebermanfaatan terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi Bumi ingin solusi ya dari Iya, masalah yang solusi. Bumi hadapi saat ini gitu ya. Nah kalau menurut Bumi nih berdasarkan tadi yang sudah Bumi sampaikan pada saya, apa sih indikator anak yang tertarik terhadap pembelajaran IPA itu Bu? Indikator tertariknya? Indikatornya ya mereka lebih bersemangat, lebih termotivasi dalam pembelajaran gitu, dan hasilnya juga bagus gitu, pembelajarannya bagus, dan mereka juga bisa membagikan ilmu yang mereka peroleh gitu. Nah dari indikator yang sudah Bumi sebutkan tadi, nah itu kita katakan itu adalah anak yang sudah mencapai level 10 gitu ya Bu ya. Nah saat ini anak-anak atau murid-muridnya Bumi ini berada di level berapa? Kalau untuk saat ini menurut penilaian saya mungkin ya masih berada di level 6 mungkin ya Bu ini, jadi PR untuk saya gitu, bagaimana caranya untuk meningkatkan level ini. Ya, baik. Nah usaha Bumi selama ini kira-kira apa yang sudah dilakukan? Saya ini ada rencana gitu ya, ingin mengatasi hal ini dengan cara melakukan diferensiasi pembelajaran gitu, untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang beraneka ragam gitu. Jadi saya akan melakukan tes diagnostik kognitif untuk pemetaan kesiapan belajar siswa, kemudian tes diagnostik non kognitif untuk pemetaan gaya belajar siswa, kemudian penelusuran minat gitu untuk pemetaan minat belajar siswa. Nah, dengan pemetaan tersebut saya kan menjadi tahu karakteristik siswa, kemudian saya melakukan diferensiasi proses, konten, dan produk. Diharapkan dengan diferensiasi ini bisa memfasilitasi kebutuhan siswa ya, jadi siswa bisa lebih tertarik dalam pembelajarannya. Saya juga melakukan inovasi dan kreativitas gitu ya sebagai guru gitu, untuk mengemas IPA ini menjadi pembelajaran yang lebih menarik gitu. Saya menerapkan metode pembelajaran seperti misalnya menjadi metode eksperimen, dan eksperimen ini tidak mesti yang di lab dengan alat-alat yang susah diperoleh gitu. Kalau misalnya memang di sekolahnya tidak ada lab, kita bisa melakukan praktik itu dengan memanfaatkan alam sekitar ya, atau barang-barang yang ada di sekitar gitu, jadi tidak usah terlalu sulit. Seperti misalnya ini untuk untuk materi tekanan hidrostatis pada air ya, pada zat cair itu kita kan bisa menggunakan hanya dengan telur misalnya, air, dan larutan garam gitu, untuk mengamati terapung, tenggelam, dan melayang itu ya, tanpa hanya mengandalkan teori-teori gitu. Hanya dengan membayangkan kita bisa melihat langsung konsepnya. Jadi saya harap dengan melihat langsung realitanya gitu, siswa bisa lebih paham, bisa lebih antusias, bisa lebih tertarik karena mereka melakukan langsung, mengamati langsung. Seperti itu Bu Reni. Wah luar biasa sekali ya ternyata yang sudah direncanakan sama Bumi ini gitu ya. Jadi Bumi ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ya, dengan langkah awal itu ada tes diagnostik ya, untuk menentukan gaya belajar anak itu seperti apa gitu, dan pemilihan metode belajar yang cocok untuk anak tersebut seperti apa gitu ya. Nah lalu bagaimana apa yang
langkah awal yang dilakukan sama Bu Mia untuk merealisasikan rencana tersebut? Langkah awalnya yaitu tadi tes diagnostik kognitif dan kognitif serta pemetaan gaya belajar siswa itu. Nanti setelah pemetaannya itu didapat, baru saya merancang model pembelajaran yang sesuai untuk itu dan mencari metode yang tepat gitu untuk pembelajaran. Dan apakah ada akan melibatkan beberapa pihak gitu atau hanya Bu Mia saja yang cukup untuk melakukan rencana tersebut? Tentu saja banyak yang terlibat ya. Yang pertama mungkin saya sendiri gitu ya sebagai pengajar, banyak istilahnya banyak PR yang harus saya kerjakan gitu, jadi banyak yang harus saya koreksi gitu, banyak yang harus saya perbaiki gitu. Terus saya juga perlu komitmen dengan siswanya sendiri gitu, siswanya yang seperti apa, karena saya juga berinteraksi dengan siswa ya. Kemudian saya juga mungkin akan melibatkan rekan sejawat ya, rekan sejawat terutama MGMP IPA, karena mata pelajaran yang kita ampu tuh IPA ya, dan masalahnya di IPA, jadi ya saya melibatkan rekan sejawat. Kalau misalnya memang ini melibatkan seluruh kelas, mungkin saya juga akan melibatkan guru-guru yang lain gitu, karena dan mungkin orang tua karena untuk bagaimana caranya mendukung pembelajaran anak gitu. Ya mungkin seperti itu Bu. Baik, luar biasa menarik sekali ya. Jadi ada beberapa pihak yang akan dilibatkan nantinya ya Bu. Iya. Nah untuk dukungan sendiri nih dari sekolah, kira-kira apa yang Bu Mia perlukan untuk merealisasikan tersebut? Dukungannya ya tentunya kolaborasi yang baik gitu, terus komitmen ya, motivasi, semangat yang semua sih ya, masukan, ide, saran dari semua pihak, dari seluruh stakeholder sekolah. Ya. Itu menurut saya sih rencana dan solusi yang sangat tepat ya Bu Mia ya. Nah berdasarkan tadi yang sudah Bu Mia sampaikan, kira-kira kapan nih Bu Mia akan mulai menerapkan? Besok mungkin ya, besok mungkin segera ya gitu, jadi segera mungkin ya saya segera melakukan tes diagnostis kognitif dan kognitif itu terhadap siswa dan segera membuat komitmen dengan siswa gitu, dan kemudian lanjut dengan rekan sejawat dan seterusnya. Ya, mantap sekali ya Bu Mia. Mudah-mudahan semua yang sudah Bu Mia rencanakan, kemudian solusi yang baru saja didapatkan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Mia ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, semoga pertemuan kita ini bermanfaat ya Bu Mia. Bermanfaat sekali Iya. Bu Reni. Jadi setelah ini kita sudah di penghujung kegiatan nih Bu Mia. Iya. Kira-kira apa yang sudah Bu Mia dapatkan dari pertemuan kita ini? Alhamdulillah saya merasa terinspirasi untuk menemukan ide-ide untuk memecahkan permasalahan saya gitu, untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Reni. Alhamdulillah kalau begitu. Tetap semangat ya Bu Mia ya. Iya. Mudah-mudahan semua dilancarkan. Amin. Nanti, Terima kasih banyak. Saya juga ingin mengetahui nih hasilnya seperti apa ya yang sudah Bu Mia terapkan. Nanti Bu Mia boleh kita bertemu lagi ya Bu Mia ya. Iya boleh, dengan senang hati Bu Reni. Terima kasih waktunya. Baik, saya akhiri ya Bu Mia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Reni, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Reni dengan coaching luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Reni yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Reni lakukan saat coaching dan indikator ketercapaian saat coaching tadi? Iya baik Bu, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi inti ya, yaitu saya menerapkan mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya di catatan saya juga sama, tadi Bu Reni sudah menerapkan prinsip coaching ya, kemitraan tadi juga sama. Bu Reni sudah mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu Reni, apa kompetensi yang ingin Bu Reni kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu ya, karena tadi sebetulnya sempat sedikit perhatian saya teralihkan gitu ya.
karena ada sedikit gangguan di luar. Tapi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan itu kehadiran. Jadi yang dikembangkan kehadiran secara penuh ya. Ya. Baik Bu Reni, luar biasa. Semoga tadi proses coachingnya bisa menjadi bekal untuk Ibu Reni dalam proses coaching dengan tentu saja Alur Tirta. Terima kasih Ibu Reni, luar biasa. Mudah-mudahan berdampak bagus ke depannya ya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Mia. Apa kabar Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Mia hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Sinta. Iya. Baik, di sini saya akan berperan sebagai observer pada coaching yang akan Bu Sinta lakukan. Namun sebelum observasinya dimulai, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan pada proses coaching kali ini. Nah, saya berharap pada proses coaching kali ini Bu Sinta bisa menerapkan prinsip coach, yaitu menerapkan sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Sinta juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, meliputi PRISM, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan Alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, reaksi aksi, dan kemudian tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Bisa dipahami kan ya Bu Sinta? Bisa Bu Mia, insyaallah. Baik, sebelum kita memulai observasi coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya? Boleh Bu Mia, silahkan. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang dikembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Bu Mia. Baik, luar biasa ya. Jadi di sini mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi itu ya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik tentu saja mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dan coach juga bisa ya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang tepat ya untuk menggali banyak hal seorang coaching nantinya ya. Nah, Bu Sinta, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Sinta capai pada proses coaching nanti? Tentu saja indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan Alur Tirta secara runtun. Kemudian juga saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menentukan solusi permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Bu Sinta. Semoga dari indikator yang sudah Bu Sinta sampaikan terkait prosesnya, meliputi Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Ya, silakan Bu Sinta memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih Ibu Mia. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Sinta. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Reni, kira-kira apa nih pembicaraan kita sekarang? Hari ini tuh saya bertemu Ibu karena saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan Bu. Ya, dengan senang hati ya Bu Reni. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu Reni? Iya, jadi gini Bu, saya tuh punya masalah. Ada satu anak gitu yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya gitu. Apa perbedaannya Bu Reni?
Jadi yang awal itu anak tersebut ceria gitu Bu, kemudian datang ke sekolah dengan gembira, kemudian dia bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik, kemudian dia dapat berteman dengan teman-temannya, menunggu giliran dan tertib. Nah sekarang itu jadi saya lihat jadi berbeda gitu Bu. Beda ya. Iya, anaknya tuh jadi cenderung murung, kemudian dan suka cenderung mengganggu temannya gitu, jadi suka ngajakin teman-temannya untuk tidak mengikuti kegiatan. Nah di dalam kelas juga terkadang lari di dalam kelas itu tidak mengikuti kegiatan. Dan saya juga pernah mendengar anak tersebut itu mengucapkan kata-kata yang kasar gitu Bu. Jadi itu membuat saya prihatin Bu. Nah sekarang sih dari permasalahan tadi, kira-kira apa harapan Bu Reni dari murid Bu Reni itu? Sebetulnya yang saya harapkan sih anaknya kembali lagi ya seperti semula gitu Bu. Saya juga ingin sekali membantu anak tersebut supaya anaknya bisa kembali ceria lagi gitu Bu, bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan kemudian bisa berkata santun gitu ya kepada teman-teman atau kepada orang lain seperti itu. Berlaku seperti semula ya Bu Reni ya. Betul. Nah apa usaha yang dilakukan Bu Reni untuk membantu anak tersebut? Awalnya sih saya sudah berbicara dari hati ke hati ke anaknya. Saya juga sudah bertanya apa keinginannya, kemudian saya juga menggali kebutuhan anak itu apa gitu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan apa sih sebetulnya kebutuhannya tersebut gitu ya. Oh iya, saya juga baru ingat nih Bu, memang pas awal kuartal ini ya, di bulan Juni kalau tidak salah, ibunya itu memberikan informasi ke sekolah gitu bahwa yang semulanya ibunya tidak bekerja, sekarang ibunya kembali bekerja gitu Bu. Nah di rumah itu anaknya ditemani oleh pengasuh. Oh jadi ibunya bekerja ya. Tuh, dan di rumah itu katanya kegiatannya itu dihabiskan oleh menonton YouTube gitu Bu. Jadi mungkin saya juga ya baru teringat gitu ya, baru terpikir bahwa sepertinya anaknya itu memerlukan perhatian atau kasih sayang gitu yang biasanya dia dapatkan dari ibunya sebelumnya gitu. Jadi menurut Bu Reni perbedaan perilaku anak itu disebabkan oleh kurang perhatian ya atau ibunya bekerja lagi ya? Betul, saya juga itu. Nah, menurut Bu Reni kira-kira apa yang bisa Ibu Reni lakukan untuk membantu anak kembali seperti semula tuh Bu Reni? Yang pertama saya lakukan mungkin saya akan menghubungi ibunya ya Bu ya. Saya akan mengontak ibunya, mudah-mudahan ibunya bisa hadir ke sekolah gitu. Karena kalau via telepon saya rasa kurang pas gitu ya untuk dan tidak enak gitu untuk membicarakan masalah ini. Karena ini kan masalahnya harus dibicarakan secara intens gitu ya. Nah kemudian saya juga mungkin akan melakukan kunjungan rumah ya Bu ya. Karena sebetulnya dulu tuh di sekolah kami tuh sering gitu melakukan kunjungan rumah untuk anak-anak yang memang memerlukan perhatian gitu Bu. Nah sekarang mungkin akan dijalankan kembali kunjungan rumah supaya saya juga bisa tahu gitu ya di rumah anak tersebut apa sih kegiatannya gitu, melakukan kegiatan apa saja seperti itu. Nah dari apa yang sudah Ibu Reni sampaikan tadi, apa rencana Bu Reni ke depannya? Rencananya setelah saya melakukan kunjungan rumah, mungkin saya akan membuat program gitu ya, program bersama orang tua gitu ya. Jadi misalnya saya akan mensinergikan gitu kegiatan yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah, termasuk peraturan-peraturan juga mungkin ya. Jadi mungkin di rumah anaknya misalkan yang di rumah boleh, di sekolah juga kita akan menselaraskan gitu ya. Kalau misalnya di sekolahnya boleh, di rumah juga mungkin bisa dibantu untuk untuk diterapkan gitu Bu. Ada hal lain lagi Bu Reni mungkin? Hal lain mungkin saya juga sepertinya akan melibatkan pengasuhnya Bu ya. Ya supaya memang akan lebih sinergi gitu ya. Karena kan yang selama ini menemani anaknya di rumah itu pengasuhnya gitu Bu. Jadi mungkin saya juga akan mengajak pengasuhnya untuk bersama-sama gitu menerapkan program nanti yang telah kita susun bersama. Sebenarnya langkah Bu Reni itu sudah tepat sekali ya yang diambil. Saya setuju dengan Ibu Reni. Ya. Syukur ya Bu sudah merasa lega dan dari semua yang Ibu rencanakan tadi.
rencana apa yang memungkinkan Ibu yang akan segera dilakukan, Bu Ren? Yang akan segera saya lakukan, mungkin saya akan segera mengkontak orang tuanya, Bu ya, terutama ibunya gitu, dan saya juga akan mengundang ke sekolah untuk membicarakan permasalahan ini gitu. Saya juga akan mensinergikan apakah perlakuan anak itu di sekolah sama atau dengan di rumah, kemudian perilaku anak tersebut juga apakah sama di sekolah dan di rumah, seperti itu. Iya. Kapan nih kira-kira dilakukan nih, Bu Ren? Kayaknya harus secepatnya ya Bu ya, karena Harus kalau secepatnya. ditunda lama-lama khawatir gitu akan menempel di anak ini, karena saya yakin anak ini bisa gitu untuk berubah gitu, karena sebelumnya juga anak ini sangat baik gitu. Iya. Harus secepatnya ya, semoga Betul. semua berjalan lancar dan semua pertemuan ini apa yang Bu Ren dapatkan nih? Ya, alhamdulillah nih Bu, saya jadi tercerahkan gitu ya. Yang awalnya saya bingung gitu apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membantu anak tersebut gitu. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan Bu Sinta, alhamdulillah saya menemukan apa yang akan saya lakukan. Iya. Sama-sama Bu, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Ren ya. Iya, bisa Saya ingin tahu bagaimana hasilnya ya Bu Ren ya. Iya, siap Bu Sinta. Iya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama Bu Ren. Baik Bu Sinta, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya ya. Dalam proses coachingnya ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh Bu ya. Nah, pertanyaan pertama yang sudah Ibu lakukan tadi ya selama coaching dan indikator ketercapaian pada saat coaching tadi itu apa? Yang saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi inti yang yang tadi diterapkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul ya. Tadi juga saya sudah melakukan catatan yang sama ya dari hasil observasi saya. Di sana sudah dijalankan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika Ibu ngobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan antara coaching dan coachee ya. Dan mengobrol itu menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali informasi dari coachee untuk menemukan solusi masalahnya. Kemudian Ibu juga melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu membantu coachee untuk menemukan solusinya. Dan yang paling penting itu dalam alur percakapan tadi saya sudah melihat sesuai dengan alur Tirta. Nah, alhamdulillah secara umum dari catatan saya, Bu Sinta sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya, luar biasa ya. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir nih ya Bu Sinta. Ini boleh ya? Nah, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sinta kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentu saja kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh, setidaknya saya akan mendengarkan coachee, kemudian saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan, coachee pun dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu yang ingin saya kembangkan. Baik, luar biasa ya Bu Sinta. Memang kehadiran penuh itu harus lebih dikembangkan lagi ya. Saya doakan semoga teknik ini bisa segera dimaksimalkan, bisa lebih ditingkatkan lagi gitu, dan semoga Ibu tetap bisa berpegangan pada alur Tirta dalam setiap coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih, ini adalah sebuah proses yang luar biasa dan semoga bisa berdampak positif untuk Ibu ke depannya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, baik Bu Mia, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya Bu Mia. Dengan coachingnya tentunya ya Bu Mia ya. Namun sebelum Bu Mia memulainya, ini ada beberapa yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya Bu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan Bu Mia sudah memiliki prinsip dari seorang coach,
yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu ya, yang meliputi present yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Nah, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya Bu dalam mengamati dunia. Bagaimana? Bisa dipahami Bu? Bisa Bu Reni. Oke, baik Bu Mia, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai nih untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Jadi yang pertama itu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetisi yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif serta menggali pertanyaan berbobot dari coaching dengan teknik rasa. Bagus ya Bu ya, luar biasa sekali nih, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi itu ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Mendengarkan aktif ya, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusinya. Oke, mendengarkan aktif memang adalah salah satu kunci yang tepat ya untuk menggali banyak hal dari seorang coachnya nanti ya Bu Mia ya. Nah Bu Mia, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Mia capai dan pada proses coaching nanti? Indikatornya yaitu saya bisa melakukan alur cerita secara runtun gitu, supaya saya bisa menggali ide-ide dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Mia, semoga dari indikator yang sudah Bu Mia sampaikan terkait prosesnya meliputi cerita, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam prosesnya nanti. Baik, itulah yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Bu Mia memulai percakapan dari coachingnya ya Bu ya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau percapaian yang sudah Ibu Mia sampaikan tadi. Terima kasih banyak Bu Reni. Ya, sudah siap sekarang? Siap Bu. Ya, baik, silakan dimulai prosesnya. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Mia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Sinta. Iya, sama-sama Bu Mia. Apa kabarnya nih Bu Sinta? Alhamdulillah. Bu Mia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nih, Bu Sinta, ada yang mau kita bicarakan nggak nih hari ini? Tentu saja kan saya nemuin Bu Mia ya, ada yang ingin saya bicarakan. Saya tuh ingin ngobrol, mudah-mudahan ya Bu ya, masalah yang saya sekarang hadapi ada solusinya, ngobrol dengan Bu Mia. Ada masalah apa ini Bu Sinta? Ini loh masalahnya tentang pembelajaran di kelas. Kalau saya kan ini guru SD, pasti saya ngajar semua pelajaran ya Bu Mia ya. Tapi setiap memasuki pembelajaran pendidikan Pancasila, anak-anak itu kayak males, kurang bersemangat, males gitu kalau ikut pembelajaran ini. Jadi kelihatannya siswa itu kurang tertarik ya untuk mengikuti pembelajaran gitu. Nah, Bu Sinta nih pada percakapan kali ini gitu, Bu Sinta ini ingin mendapatkan tujuan apa dari percakapan sekarang? Yang pasti ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Mia. Mudah-mudahan yang tadi saya udah utarakan, mudah-mudahan saya dapat menemukan solusi yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi tentang pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu Sinta. Jadi menurut Bu Sinta gitu ya, bagaimana sih gitu ya caranya biar anak itu bisa tertarik gitu pada mata pelajaran yang Bu Sinta ampu? Saya sih kemarin baru belajar di CGP ya tentang pembelajaran berdifferensiasi. Katanya sih ini sesuai dengan kebutuhan murid ya, kebutuhan dan minat murid. Saya ingin mencoba itu sih Bu, pengen tahu nih apakah berhasil atau tidak gitu. Jadi Bu Sinta ingin bagaimana caranya gitu biar siswa itu bisa lebih tertarik dalam mata pelajaran yang Ibu ampu gitu. Nah,
rencananya gitu ya, Bu Sinta ini ingin melakukan rencana aksi seperti apa gitu untuk mengatasi masalah ini? Yang tentunya pasti saya ingin bikin video pembelajaran, ada ilmunya, SDK-nya juga yang menarik, memanfaatkan media juga, metode pembelajaran yang menarik. Mungkin Bu Mia nanti saya mau coba. Luar biasa ya ide-idenya ini gitu. Terus ini bagaimana gitu ya untuk meningkatkan ketertarikannya tadi dengan video-video yang seperti apa nih Bu Sinta contohnya? Video pembelajaran tapi diselipin ada gamenya gitu loh Bu Mia. Luar biasa ya gitu, game-game yang Biar ya biar siswa lebih tertarik lagi gitu ya. Nah, dari apa yang sudah Bu Sinta sampaikan tadi gitu, rencana kedepannya seperti apa nih Bu Sinta? Iya, rencananya saya juga ingin sih Bu Mia outing class ya. Kan materi PPKN ini apa ya, sejujur aja monoton. Mungkin sejujur kalau penyampaian itu banyaknya kayak ceramah, anak-anak tuh mungkin bosen. Saya ingin ngajak anak-anak outing class, mungkin ke museum, di sana dikaitkan dengan materi pendidikan Pancasila Bu Mia. Saya ingin mencoba itu. Lalu bagaimana dengan proses penugasan siswa selanjutnya? Ya, karena kan tadi ingin mencoba pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Saya ingin mencoba nanti mungkin kalau anaknya visual ya, visual anak-anak bisa bikin mapping map. Kalau audio visual bolehlah mengumpulkan tugasnya dengan rekaman suara. Ada juga kan anak yang aktif Bu, kinestetik, saya juga mungkin akan menugaskan anak-anak itu dibebaskan buat video pembelajaran seperti itu mungkin. Baik, luar biasa ya ide-idenya Bu Sinta nih. Nah, dengan melaksanakan rencana seperti ini ya Bu Sinta, kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Sinta buat gitu, dan pihak-pihak mana saja yang sekiranya bisa diajak untuk bertanggung jawab dalam masalah ini? Yang pastinya komitmen saya terus belajar, terus menggali, mencari pembelajaran yang menyenangkan tadi ya, biar anak-anak tertarik juga. Mungkin saya komitmennya dibantu oleh teman rekan sejawat ya, saling mengobserver saya gimana nih, kenapa nggak menarik, mungkin teman saya bisa ngasih masukan gitu Bu Mia tentang pembelajaran saya di kelas. Jadi melibatkan rekan sejawat juga ya Bu Sinta. Orang tua bagaimana nih Bu Sinta, ikut dilibatkan tidak ya? Mungkin nanti dari outing class itu Bu Mia pasti saya melibatkan orang tua, terutama kelas. Dan kepala sekolah juga Juga ada mungkin ya. pembiayaannya, tapi mereka sih yang ngatur, saya hanya tidak mau ikut serta dalam pembiayaan itu. Baik, ini luar biasa ya Bu Sinta, ide-idenya semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga bisa mengatasi permasalahan Bu Sinta itu. Bagaimana nih pembicaraan sekarang ini, sudah merasa lega Bu Sinta? Lumayan ya Bu Mia, tadi saya udah sedikit tercerahkan, sedikit lega, jadi saya udah nemuin tuh lumayan solusinya. Berarti tadi saya akan mencoba menerapkan yang tadi saya sudah paparkan ke Bu Mia tadi. Baik, alhamdulillah kalau sudah lega ya. Semoga Bu Sinta bisa menerapkan apa yang sudah Bu Sinta rencanakan itu dengan baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Sinta? Itu paling Bu Mia ya. Terima kasih ya Bu Mia udah meluangkan waktu nih dengarkan keluh kesah saya. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Sinta. Baik Bu Mia, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya Bu ya. Nah, dalam proses coachingnya ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Mia, boleh kan? Boleh Bu Reni. Baik, nah pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi selama coaching dan indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Reni, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang diterapkan yaitu mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Iya betul, jadi yang Ibu sudah sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya Bu Mia ya. Di catatan saya juga Ibu sudah menjalankan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu mengobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan ya. Kemudian Ibu juga menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali informasi dari coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot ya, agar memaksimalkan potensi coach. Dan tadi juga
Ibu sudah memberikan kompetensi inti ya sesuai dengan supervisi tadi yang sudah kita bicarakan, bahwa Ibu mengharapkan ada 2 hal ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya juga itu sudah terlaksana ya Bu ya, dan paling penting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara umum dari catatan saya, Ibu sudah baik ya, sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present ya, kehadiran penuh gitu. Jadi saya ingin lebih menggali potensi saya gitu, lebih mengasah kemampuan saya dalam present ini gitu. Karena dengan present ini saya bisa lebih menggali ide-ide dari coaching untuk menyelesaikan masalah. Baik, nah kompetensi yang ingin dikembangkan itu ya bagus ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh ya. Yang selanjutnya saya doakan ya Bu ya, semoga teknik ini bisa segera dimaksimalkan dan juga kompetensi yang lain juga semakin dipertajam ya Bu ya. Dan pada saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu tetap berpegangan pada Alur Tirta. Semoga ini bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Baik, terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.